Ya, penting nanti untuk dilihat apakah Polda Metro Jaya itu presisi tidak. Presisi itu artinya adalah menyidik kasus ini, itu nanti urut sesuai dengan kronologinya. Misalnya kasus ini kalau katakan nanti mau di 30-13, itu akibat dari adanya misalnya unggahan, yang kemudian unggahan itu kemudian kita analisis. Nah, unggahannya dari mana dulu? Itu yang penting ya. Siapa yang mengunggah pertama kali? Itu adalah Dian Sandi, seorang politisi PRI, yang dia mengunggah tanpa izin, tanpa hak, mengupload, mentransmisikan, bahkan mengubah Mas Kevin. Jadi artinya yang tadinya analog diubah dia menjadi digital, foto dan fotonya proper. Dia agak foto. Nah itu yang harus kemudian dilidik dulu dengan clear. Dari situ saya kemudian misalnya saya telepon, saya mau diperiksa kembali, silahkan. Ya misalnya kami menganalisis. Apakah analisis menggunakan software yang rekan bukan rekayasa atau melakukan modifikasi atau enggak ada. Nah itu lain lagi karena kami tidak pernah mengubah 1% pun atau 0,0 sekian pun dari dokumen itu. Dokumen itu hanya kita baca melalui program elektronik dan hasil pun itu ada sesuai dengan kajian ilmiah. Nah dikatakan oke, itu sudah dokumen analog ya, harusnya bukan digital. Oke, analognya mana Mas Kevin? Kalau analognya ada, seperti kemarin ketika gelar perkara khusus bisa analog dihadirkan, kita siap kok memeriksa. Jadi nggak apa-apa, sekali lagi silakan saja prosesnya dijalankan. Dan nanti kalau ada misalnya pemanggilan untuk pemeriksaan, saya akan menyesuaikan dengan nanti advis atau saran dari para kuasa hukum, ya datang atau tidaknya, kemudian memberikan keterangan seperti apa. Apa-apa, semua silakan berproses dan ini adalah satu proses hukum yang harus dilalui dan saya sebagai manusia yang memiliki taat hukum, kami pasti akan ikut itu, Mas Ken. Ya, tentunya pada saat kami melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya, itu karena kami sudah memegang banyak sekali bukti bahwa Pak Jokowi sudah merasa dilecehkan nama baiknya dan juga difitnah. Tentunya suatu fitnah itu kan adanya suatu perkataan juga yang tidak seharusnya atau tidak benar. Nah, kalau dalam khususnya ini kan dilakukan melalui media elektronik ya. Nah, dalam elemennya ini cukup banyak Mas Kevin. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda dari tindak pidana yang konvensional, di mana di sini ada elemen-elemen yang pengunggahnya siapa, yang ada di dalam video itu siapa, yang mengatakan itu siapa. Nah ini nanti adalah tugas penyidik lah. Sekarang karena udah di tahap penyidikan, udah penyidik bukan penyidik lagi. Nanti di tahap penyidik lah yang akan menjabarkan nanti mungkin lengkapnya detailnya seperti apa. Dan kami hormati dan kami menghargai juga proses penyidikan yang sudah berjalan. Tentunya pada saat kami melapor juga kami sebenarnya sudah yakin ini akan maju karena memang menurut kami juga unsur-unsurnya sudah memenuhi. Namun kembali lagi kami tetap menghormati dan menghargai proses penyelidikan kemarin 2 bulan lebih kalau saya tidak salah, dan sekarang sudah diperiksa puluhan saksi juga dan sekarang sudah di tahap penyidikan. Nah mengenai siapa ya mungkin nanti dari pihak Polda Metro Jaya yang lebih pas untuk menjelaskan. Kami tidak mau mendahului, tapi tentunya kami melihat bahwa unsurnya sudah memenuhi dan unsur paling utama tentunya Jokowinya sudah merasa sangat dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Iya, kan yang saya lakukan adalah analisis ilmiah. Dan yang saya analisis adalah ijazah, sebuah lembar yang diunggah oleh seseorang namanya Dian Sandi atas sebuah yang disebut sebagai ijazah. Ijazah itu yang kita teliti. Jadi artinya dan hasil dari itu adalah hasil dari ilmiah, hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sains yang bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Artinya saya tidak langsung mengatakan oh ini Joko Widodo menggunakan ijazah palsu, tidak. Ya kan, bahwa ijazah inilah yang kemudian error dengan ELA, fotonya tidak sesuai menurut software dengan comparison, kemudian ijazah itu dibandingkan dengan 3 ijazah juga, barang-barang ini barang loh ya, yang saya uji itu barang-barang yang diuji dengan barang lain ternyata tidak ini. Larangnya yang diuji, bukan orangnya. Jadi sebenarnya saya setuju banget dengan apa yang tadi disampaikan Prof. Ibnu. Ya, siapa dulu yang mengunggah itu pertama kali? Kalau kemudian itu nanti orangnya kan, orangnya uji dulu, Mas Kevin. Orangnya ditanya dulu, dia punya yang asli atau enggak. Yang asli juga dibuktikan dulu. Tapi sekali lagi, ini adalah statement ilmiah, fake dokumen, fake diploma, kemudian mismatch, fotograf, mismatch, stamp dan lain sebagainya. Itulah analisis ilmiah dan seharusnya itu dia angkat dulu ke ruang publik, kemudian dibantah secara akademik di ruang publik, baru kemudian nanti kalau ada yang kemudian menghina orangnya, bukan menghina ijazahnya, itu yang kemudian nanti baru bisa dilakukan penuntutan 310-11. Silakan saja, hak untuk orangnya menuntut, tapi kan yang kita bincangkan ini adalah ijazah palsu 99,9%, bukan orangnya yang palsu. Itu Mas Kevin. Iya, menurut kami memang ini adalah suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun kan dari sisi mereka, tentunya kemarin ada beberapa argumen. Yang pertama, masih ada perkara di Mabes Polri, itu yang pertama. 2, masih ada gugatan perdata, itu selalu digaung-gaungkan. Padahal dari awal kami sudah sampaikan perdata juga sebelumnya ada 2 kali dan gugur juga, sehingga peristiwa pidana ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa perdata ini, perkara perdata maksud saya. Nah,
Sekarang yang di Mabes Polri sudah jelas bahwa sudah dihentikan. Kemudian yang perdata juga yang saya dengar, walaupun bukan kami kuasa hukumnya, yang saya dengar juga sudah tidak diterima juga yang di Surakarta. Jadi kalau menggunakan argumen itu juga sebenarnya sudah tidak bisa lagi. Sehingga ya kalau dari kami tentunya dari awal sudah melihat bahwa unsurnya memenuhi, karena siapapun yang mengatasnamakan penelitian itu tidak bisa juga melakukan fitnah atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, fitnah itu kan tidak dibenarkan dalam penelitian apapun. Silakan saja melakukan penelitian, tapi kan suatu penelitian itu ada metodenya, ada pendekatannya, dan jangan sampai hal itu memenuhi unsur fitnah juga. Nah, itu saya rasa bisa dimengerti oleh semua pihak. Itu Mas Kevin. Tapi kalau apa yang katakan Mas Roy tadi bahwa sebetulnya diperdebatkan itulah ijazahnya, bukan orangnya, tanggapan Anda bagaimana? Itu di ijazah itu ijazahnya yang harusnya melapor, bukan orangnya. Ya tentunya kan Mas Roy juga punya hak untuk membuka diri, Mas, dan itu kami hormati, itu kan hak Mas Roy. Tapi kan jelas bahwa yang paling penting dari suatu tindak pidana itu kan adalah mens rea, Mas. Dalam niatnya. Ada sudah beberapa kali kami lakukan juga peringatan melalui press conference 2 kali juga, dan berulang-ulang kali kami bilang mohon dihentikan. Ini sudah tidak benar, itu sudah dikonfirmasi juga oleh banyak pihak, sehingga jika ini teruskan kami mengambil langkah hukum. Tapi terus dilakukan juga, malah makin intens juga. Jadi dari sisi mens rea itu sudah sangat jelas, dan dari sisi unsur-unsur pasalnya juga sudah memenuhi. Jadi kami lihat, menurut kami peristiwa pidananya sudah clear, namun tentunya kembali kami serahkan ke Polda Metro Jaya karena kami menghormati proses hukum yang berlaku, begitu Mas. Ya, Mas Roy, ada mens rea-nya sudah jelas, Mas Roy. Ya, silakan buktikan saja mens rea-nya atau niat jahatnya, niat buruknya ada di mana. Saya selalu concern ya, dan itu saya selalu merekam semua apa yang saya katakan, semua adalah uji ilmiah tentang ijazah. Tidak kepada orangnya secara langsung, ya, dan itu clear banget. Silakan kalau itu mau dibuktikan, nggak apa, nanti bisa kita lihat bukti elektroniknya kayak apa. Apakah saya sendiri yang mengunggah? Itu harus loh ya. Apakah saya terbukti mengunggah? Akunnya apa? Apakah akun bisa dipastikan itu akun saya atau tidak? Kapan mengunggahnya? Jadi kalau itu yang mengunggah orang lain, ya nggak bisa itu gunakan. Ya orang lain dengan enaknya juga bisa menggunakan kata-kata atau bahkan dipotong-potong. Yang paling penting juga, kalau ijazah ini yang sekarang tayang di Metro ini saya dipermasalahkan, ya saya permasalahkan. Kan bisa dicek juga, apakah foto dalam ijazah itu adalah benar-benar foto yang bersangkutan, ya? Karena terbukti secara ilmiah juga sudah dilakukan analisis, Mas Kevin, dan karena saya yang analisis, ada juga Dr. Resman. Foto itu adalah bukan foto dari yang bersangkutan yang sekarang melaporkan, dan nanti akan ada nanti penguatannya orang yang ada di foto ini. Itu kita buka, tapi nanti akan jelas banget bahwa orang yang ada di foto ini bukan pembesaran. Dan sekali lagi, ijazah yang kita permasalahkan adalah ijazah. Ada yang menggugat penggunaan ijazah itu, ya nanti biarkan pakar hukum tata negara atau siapa yang melaporkan. Yang jelas ini still ilmiah, Mas Kevin Egan, dan ini adalah bisa dengan secara ilmiah, dan saya siap bertanggung jawabkan itu. Tapi siapkan juga bahwa orang yang keberatan yang namanya Joko Widodo hadir juga di persidangan kalau dia merasa memiliki ijazah asli. Jangan hanya kemudian seperti kasus Bambang Trimulyono dan juga kasus Gus Nur dipidana waktu itu tanpa ditunjukkan aslinya sama sekali. Publik bisa menilai. Jadi sebenarnya meskipun yang mengatakan tidak subjek ya dengan perkara khusus, tapi kan juga publik dan juga kami juga minta kalau kemarin misalnya Joko Widodo selalu yang terlapor, ya kalau yang dari PWA kan melaporkan itu hadir kemarin di gelar perkara khusus sekaligus membawa ijazah aslinya, itu akan bisa sangat menimbulkan satu percepatan dari kasus ini seperti harapan Prof. Ibnu tadi. Tapi kemarin di gelar perkara khusus itu tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi artinya di Tipidum juga hanya mengulangi bahkan lebih sederhana penjelasan ahli itu juga kemudian presentasi apa-apa dia melakukan dia digital, jadi ini adalah barangnya adalah barang analog. Nah, dia juga lupa bahwa saya kebetulan Mas Kevin, saya memang bukan hanya digital forensik saja, tapi saya adalah pemerhati telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Media juga digital. Saya adalah juga mengajar di Institut Indonesia, bidang fotografi, bidang videografi dan bidang kompugrafi. Jadi memang kami memiliki hak untuk melakukan itu, dan detail dan analog pun juga bisa analisis. Jadi artinya kemarin memang sayang banget ketika gelar perkara khusus itu tidak dibantah apalagi, dan UGM tadi yang disebutkan. Sayang Prof. Ibnu, UGM kemarin itu tidak hadir pada sesi pertama, dia menyusul di sesi kedua. Jadi dia hanya hadir ketika Kompolnas melakukan pendapat. Jadi saya agak kurang fair juga gitu loh. UGM harusnya juga di sesi pertama, dia juga prestasi, dia juga luruskan. Tapi sekali lagi Mas Kevin, ini kan juga bisa kita lihat pendapat masyarakat atau kemudian respon dari masyarakat soal kasus. Saya sekali lagi siap ya untuk mengikuti semua proses yang ada, tapi juga yang paling penting ini adalah kejujuran. Dan sekali lagi kejujuran diutamakan dan faktanya.
Jadi dan kita siap untuk bersaksi bahkan juga di depan agama kami di kebenaran, bahkan nanti ketika di persidangan, karena ini hanya proses hablum minanas saja, proses antar manusia saja. Yang penting hablum minallahnya kita akan tantang nanti. Benar-benar orang yang punya ijazah ini benar gak dia mengakui kalau sebenarnya sesuai yang sebenarnya atau enggak? Karena ijazahnya kan tidak bisa kita tanya. Ijazah kan barang mati. Kalau ijazah bisa tanya, kita tanya ijazahnya. Kamu ijazah, kamu tuh palsu. Itu Mas Kevin. Oke, baik. Mas Yakub, kemarin sudah dengar perkara khusus, ada Kompolnas di situ, ada Ombudsman, tapi Mas Roy Suryo CS masih belum puas. Tanggapan Anda, Mas Yakub? Ya, begitulah Mas Kevin ya. Ya, kemarin gelar perkara khususnya sudah sangat luar biasa yang menurut kami dihadiri oleh, bukan hanya itu doang Mas Kevin, ada Komisi 3 DPR juga perwakilan dari pihak eksternal juga, dari Polri-nya pun ada dari Irwasum, dari Divkum, dan banyak sekali unsur-unsur yang mungkin artinya bahwa ya ini mengkonfirmasi setelah ada yang gelar perkara khusus kan, dari pihak Kompolnas, kemarin saya dengar juga dari beberapa media sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun kesalahan dalam melaksanakan penyelidikan, dan penyelidikannya sudah dilakukan secara akuntabel juga dan secara benar, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi menurut kami mengenai ijazah ini. Dan kembali lagi yang tadi Prof. Ibnu sampaikan juga mengenai setiap kasus itu memang harus ada akhirnya, itu asas hukum. Nah itulah kepastian hukum, itulah yang kami cari juga dari perkara ini. Jangan sampai kasus yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan digaung-gaungkan terus, tapi kepentingan hukum klien kami Pak Jokowi juga tidak dipikirkan. Hanya yang dipikirkan adalah kan pelapor selama ini yang di Barreskrim selalu bilang ya harus diusut. Dan sampai Pak Jokowi pun berkali sempat hadir langsung juga, dan ijazahnya pun dihadirkan juga. Dan hal ini walaupun menurut kami laporannya atau aduannya juga tidak berdasar, namun karena Pak Jokowi juga taat hukum, beliau kooperatif. Nah, inilah akhir yang kami masih tunggu juga. Mudah-mudahan dengan adanya laporan di Polda ini bisa mengakhiri permasalahan yang ada selama ini dan semakin jelas, dan juga pembelajaran bagi masyarakat bahwa kita tidak bisa memaksa-maksa orang untuk melakukan atau menuduh orang-orang tanpa suatu dasar yang valid, apalagi memaksa orang untuk melakukan sesuatu hal yang bukan merupakan kewajibannya. Dan ini kembali lagi, ini pembelajaran hukum bukan hanya untuk Pak Jokowi tapi untuk masyarakat luas, Mas. Ya, Mas Joko, tapi menurut Anda kenapa ketika ijazah itu ditunjukkan pun tidak akan menyudahi perdebatan ini, Mas Joko? Ya, karena kami sering bertanyakan itu juga, Mas Kevin, sebelumnya. Mungkin ada Mas Roy juga, kami sering tanya, ini kalau kami tunjukkan apakah selesai? Ya, tapi kan selalu dikatakan, ya kalau ditunjukkan kami teliti dulu, kalau memang menurut kami asli, baru selesai. Loh. Jadi kan harus diteliti lagi versi mereka gitu, sedangkan semuanya sebenarnya UGM sudah memberikan statement, walaupun dari kaedah hukum, dan MK pun sudah memberikan kaedah bahwa kalau ada ketidakjelasan mengenai suatu ijazah ditanyakan kepada penerbitnya. Contohnya kalau dalam sengketa pilkada dan lain-lainnya gitu. Nah, di KPU juga sudah verifikasi semua. Kemudian Barreskrim juga kemarin sudah periksa. Kemudian sampai ada gelar perkara khusus sudah juga dinyatakan tidak ada pelanggaran, semua penyelidikan sudah benar. Tapi masih ada ketidakpercayaan juga mungkin. Nah, inilah yang mungkin kami juga jadi mempertanyakan juga kan bagaimana menyudahinya. Nah, oleh karena itu kami minta Polda Metro Jaya ini, mungkin inilah menjadi jawaban kepastian hukum bagi klien kami dan bagi masyarakat semua, Mas. Begitu.